Masih contoh, Pak. Oh iya. Ya udah, sebelum kamu kasih contoh, kamu sepakat gak dengan Sukaina? Iya, Pak, sepakat. Alasannya? Karena di situ jelas membandingkan dua hal yang berbeda. Yang pertama itu dari segi uh, tahun yang sekarang dengan yang tahun lalu. Jadi itu jelas ada bedanya, Pak. Oke, kalau yang kamu kasih contoh apa? Uh, ada dua kalimat. Yang pertama itu Lebaran tinggal hitungan hari. Melan sudah pulang kampung, sedangkan Priska masih di Depok. Terus contoh yang kedua, Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, sedangkan Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar. Oke, good. Ya. Oke, masih ada yang nggak sepakat dengan dua contoh tambahan dari Mita? Masih ada yang nggak sepakat? Antar ada? Ada, Pak. Mana orangnya nggak kelihatan? Kamera saya Pak nggak mendeteksi. Oh gitu. Iya. Tadi saya pikir yang tengah itu rambut kamu doang, bukan ya? Oke, kamu mau gimana? Sepakat atau enggak dengan siapa? Sukaina dan dua contoh tambahan dari Mita? Sepakat. Alasannya apa? Nah, contoh dari Sukai sama Mita ada perbandingan yang berbeda, Pak, tapi dengan satu masalah. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, ya. Tidak selalu perlu ada reaksi dari orang sekitar masalah. Siapa yang mau jawab, ya? Kenapa dan apa alasannya? Tidak perlu selalu ada reaksi dari orang di sekitar masalah. Kenapa? Siapa nih yang belum nih? Kalau yang on cam kayaknya udah semua ya. Ada yang mau jawab? Nah, Andi nih. Kira-kira untuk poin ketiga ini, ya, apa kenapa dan apa alasannya? Tidak selalu perlu ada reaksi dari orang sekitar masalah. Iya Pak, karena masalahnya kan udah ditulis secara terang-terangan. Terus juga udah ada perbandingannya Pak. Oke, good ya. Jadi buat apa lagi reaksi? Karena pembaca itu bisa paham tentang masalahnya lewat perbandingan yang juga sudah dituliskan. Jadi kalaupun ada reaksi dari orang sekitar masalah, itu sifatnya hanya pelengkap. Ya. Sementara kalau di sindiran tadi itu menjadi utama karena lewat reaksi orang sekitar masalah, pembaca baru dapat memahami apa sih masalah pokoknya gitu. Sementara kalau di perbandingan karena sudah dibandingkan, jadi pembaca merasa nggak terlalu perlu untuk tahu reaksi dari orang di sekitar masalah. Sampai sini paham? Jelas? Jelas, Okay. Pak. Thank you. Ada yang bertanya? Oke, kita ada? Kita lanjut ke poin berikutnya. Siapa ya? Priska ada ya orangnya? Pris, coba deh kamu bacain Pris. Poin berikutnya apa sih? Ya, Pak. Tolong bacain berikutnya apa? Sampaikan solusi masalah tersebut, baik penyebab maupun akibat. Oke, menurut kamu kira-kira solusinya itu kenapa harus disampaikan? Ya, karena tadi perbandingan tadi Pak, biar jelas gitu kan, soalnya sudah menjadi perbandingan. Jadi karena
di perbandingan karena gaya penulisnya perbandingan, jadi disampaikan solusinya biar topik dari salah satu perbandingan tersebut jelas gitu Pak. Akibatnya juga gitu. Biar lebih jelas oleh para pembaca. Jadi para pembaca tidak bertanya-tanya lagi. Jadi menurut kamu kalau misalnya cuma melihat perbandingannya tanpa ada solusi, masalahnya kurang jelas? Iya Pak. Oke. Thank you. Kita tanya dulu ke teman-teman. Siapa yang sepakat dengan Priska bahwa kalau cuma sekedar membandingkan tanpa ada solusi, ya masalahnya menjadi kurang jelas? Siapa yang sepakat? Atau siapa yang tidak sepakat? Fitri ya, kamu sepakat atau tidak? Pak, maaf Pak, tadi yang Priska katakan putus-putus Pak di saya. Priska bisa diulang? Kabelnya jangan diinjak Priska supaya nggak putus-putus. Karena menurut saya kalau misalnya di gaya penulisan perbandingan tidak menyampaikan solusi masalah, maka penulisan tersebut kurang jelas gitu Pak. Oke. Jelas Fitri ya? Enggak. Tadi ke Fitri kan ya? Iya Pak, nggak tahu kayak putus-putus gitu. Nggak tahu dari jaringan saya atau dari Priskanya Pak. Kalau omongan saya putus-putus nggak? Delay gitu Pak. Putus juga? Sama? Putus-putus juga? Iya, jadi agak delay juga Pak. Oh, ya udah ya. Kamu nyimak aja, tapi kalau kamu ada yang nggak paham, kamu tanya ya. Karena ternyata audio kamu juga nggak bagus. Oke, siapa yang tidak sepakat dengan siapa tadi? Rizka? Saya mau tanya ke siapa ya? Ke Dita. Dita sepakat nggak, Dit? Kalau dari saya tidak sepakat, Pak. Alasannya? Alasannya karena tadi kan kalau misalnya perbandingan itu kita udah ketahuan nih dari dua topik itu udah ada perbandingannya, maksudnya dari satu topik dan dua topik itu berbeda gitu, kita udah tahu nih pokok masalahnya. Nah pastinya harus ada solusinya, jadi ketika ada masalah jadi tuh pembaca tahu oh masalah ini tuh solusinya tuh seperti ini gitu, cara nanggulanginnya ini, misalnya ada akibatnya seperti apa, pasti kan otomatis harus ada solusinya. Masa cuman perbandingan aja gitu tanpa ada masalah tapi nggak ada solusinya, cara nanggulanginnya tuh gimana, seperti itu sih Pak menurut saya. Oke, jadi menurut kamu solusi itu harus ada? Iya. Kalau harus ada berarti sama kamu Priska. Iya Pak, iya. Cuma mungkin kenapa? Itu bukan ya Priska katanya kalau misalnya solusi itu supaya pokoknya jelas. Kalau saya kan maksudnya supaya masalahnya udah jelas tapi harus ada penanggulangannya gitu loh Pak, maksudnya Ya, ada solusi. gitu ya. Jadi udah jelas. Terus kalau memang sudah jelas sebelum ada solusi, terus fungsinya harus ada solusi untuk apa dong? Dit. Supaya pembaca tahu misalnya ada masalahnya seperti itu ya cara
Masih ada yang nggak sepakat dengan Sri? Ara, saya tanya lagi, ada nggak? Ara, tetap nggak hadir ya. Ara, Melan, Ara sudah sembuh belum? Oh, soalnya tadi ketika dia online pun kameranya itu orangnya nggak ada. Ya sekarang Saya oke. ada, Pak. Kok nggak nyaut? Berarti kan kamu nggak denger. Oh, berarti saya Kalau kamu baru ada kan datang kamu lagi nih, Pak. denger. Saya tadi ke kamar mandi, Pak, bentar. Oh, gua bentar tadi saya nanyanya. Bukan cuma sebentar, kamu tetap nggak ada. Oke, kalau kamu dengar sekarang, kamu punya pertanyaan atau kamu sepakat tidak sepakat nggak dengan Sri yang sudah merangkum dari Dita dan dari Priska? Saya tadi dengar yang Sri doang masalah apa tadi? Aduh, lupa. Berarti Saya kamu kurang nggak nyimak serius deh saya nih. apa kayaknya. Nah, iya, ya orang kamu tadi panggil saya panggil berapa kali, saksinya banyak loh ini, gitu ya. Tapi kamunya nggak nyaut. Oke, kamu kalau emang apa bisa on cam, kameranya diarahkan ke kamunya, gitu, supaya kelihatan kamunya. Tadi kan kelihatan kayak ruang kosong aja gitu. Nah kan, ya kayak ruang kosong. Oke, sudah jelas ya untuk poin ini. Poin terakhirnya apa? Siapa yang mau bacain? Poin terakhir ya, betul ya? Oke, betul terakhir ya. Poin terakhirnya tutupi masalah dengan pembanding masalah. Oke, siapa yang bisa bikin penutupnya dengan kriteria yang tadi Melan sampaikan? Tutupi dengan apa tadi Melan? Melan, tutupi dengan apa? Ya, Tutupi dengan apa? tutupi masalah dengan pembanding masalah. Oke, tutupi masalahnya dengan pembanding. Siapa yang bisa kasih contoh? Pak, saya mau coba. Ayo, silakan. Oke. Mana nih? Kalau tadi kan contoh dari saya itu tentang minyak goreng. Jadi saya coba tutup dengan topik yang sama. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar seharusnya mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat mengenai minyak goreng. Oke. Sorry, ada gangguan. Jadi contohnya tadi ya, boleh diulang, Nita? Oh iya, Pak. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar seharusnya mampu mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Oke. Jadi masalahnya apa, pembandingnya apa dari kalimat yang kamu sampaikan itu? Iya, tadi contoh dari saya itu masalahnya itu minyak goreng langka. Oke. Dan pembandingnya itu sedangkan Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar. Apakah Indonesia minyak gorengnya langka, kemudian Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar? Apakah kedua hal itu kira-kira merupakan sebab akibat atau lebih menjadi perbandingan ya? Itu perbandingannya, Pak. Itu perbandingannya. Iya. Karena itu juga kemudian bisa menjadi kausalitas ya, bisa menjadi sebab akibat gitu ya. Kalau untuk sebab akibatnya, saya coba bikin kalimatnya seperti ini, Pak. Minyak langka karena ada ekspor secara gelap dari beberapa nom, sehingga kebutuhan minyak dalam negeri tidak tercukupi. Sebaiknya pemerintah lebih bijak dalam memperjuangkan minyak goreng. Oke. Begitu, Pak. Thank you. Ada pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan Mita? Ada? Ada, Pak. Ada.
Apa Melan? Melan jadi berpikir waktu itu kan kalau tidak salah Pak Nestor yang mengatakan Singapura aja yang tidak punya hutan dia bisa jadi pengekspor kayu apa gitu. Saya lupa namanya kayu apa, tapi dia ngambil kayunya itu dari Indonesia, tetapi si kayunya itu atas nama Singapura gitu. Nah, jadi saya berpikir gitu, minyak goreng langka, padahal Indonesia juga penghasil sawit terbesar gitu kan. Nah, jadi saya berpikir gitu, apa mungkin sawitnya diekspor bukan untuk dibuat minyak di Indonesia, tetapi di luar negeri gitu, jadi sehingga kurangan minyak goreng di Indonesia. Jadi saya Oke. Jadi pertanyaan kamu itu lebih kepada masalahnya Melan atau lebih kepada materi kita tentang itu dengan pertanyaan kamu tadi? Kamu akan mengaitkannya kemana? Mengaitkannya ke masalah yang tadi kita sebutkan itu, perbandingannya itu gitu. Oke. Kayaknya jadi saya nggak fokus nih. Ya. Saya minta pendapat dari yang lain. Ada pendapat tentang tadi apa yang disampaikan oleh Mita dan apa yang disampaikan oleh Melan? Silakan. Karena tadi kayaknya saya yang nggak fokus ya. Cuma kasihan kalau minta ulang lagi. Jadi prinsipnya ya perbandingan itu ya menggunakan sesuatu yang berbeda, harusnya gitu ya, sesuatu yang berbeda. Dan pembaca dengan adanya sesuatu yang berbeda yang ditulis ya pada tulisan itu dia akan menangkap tentang masalah pokok dari tulisannya. Nah, solusi yang kemudian harus ditulis ya itu seperti siapa tadi yang ngomong ya, saya jadi lupa. Untuk Sri Rahayu ya, untuk menunjukkan ya bahwa akhir atau akhir dari masalah pokok itu seperti apa. Jadi bukan soal tidak jelas, bukan soal kurang jelas, juga bukan soal melengkapi, tapi lebih untuk menunjukkan ya hasil akhir ya. Saya nggak bilang kesimpulan karena bisa jadi penutup itu ditulis dengan jenis yang berbeda, bukan jenis kesimpulan ya. Tapi penutup yang dimaksud harus ada solusi tadi ya, supaya pembaca tahu akhir dari kisahnya itu seperti apa. Kira-kira sampai situ ada yang bertanya atau malah semakin tidak jelas? Cukup jelas kah? Ayo Yumna udah ngedeketin mic. Jelas Pak, jelas. Oh jelas. Soalnya kamu kalau mukanya maju berarti ngedeketin mic gitu ya. Ada lagi yang lain? Sudah cukup jelas? Kita bisa pindah ke gaya berikutnya atau gimana? Sudah? Sudah ya? Oke, kita masuk ke gaya penegasan ya kalau nggak salah. Ya, gaya penegasan. Poin A-nya sama, poin B-nya. Siapa yang mau bacain? Made? Mana Made ada nggak? Bacain deh, poin keduanya apa deh? Yang kedua, letakkan sesuatu sebagai penekanan terhadap masalah. Berarti kira-kira masalahnya ditulis atau enggak tuh deh? Dengan kalimat itu. Ditulis, cuman ada salah satu kata yang jadi penekanan terhadap masalah tersebut. Ada satu kata yang menjadi penekanan. Jadi masalahnya ditulis ditambah penekanan gitu ya deh?
Iya. Oke. Siapa yang mau kasih contoh? Ya, untuk kayak penegasan ini, ya. Artinya ada masalahnya, ada penegasannya. Siapa yang bisa kasih contoh? Atau Made mau borong, silakan. Made? Iya, Pak. Benar, Pak. Ini, oh gitu. Mumpung mau lebaran, Made, semuanya pakai diskon. Kalau ada yang mau bantu? Ini dari tadi saya nggak ngelihat Fahrul nih. Ada nggak sih orangnya? Ada, Pak. Kenapa nggak on cam? Kamera saya pecah, Pak, laptopnya. Jadi kalau saya on cam tetap gelap. Oh gitu. Ya udah. Kira-kira kamu kasih contoh deh sebelum Made kasih. Sebentar ya, Pak. Ya, sebentar lagi. Siapa yang nggak perlu sebentar? Ada yang nggak perlu sebentar? Kita makin lama makin ini tetap aja 19 ya. Berarti yang 5 orang itu tetap nggak hadir ya. Nanti saya cek ya, kayaknya bisa jadi kan kamu absen doang gitu ya, tapi nggak hadir, habis absen kabur gitu ya. Jadi anak TK bisa absen kabur. Ada yang kasih contoh yang nggak perlu sebentar? Ada udah ketemu deh contohnya. Kalau misalnya tentang lingkungan yang kotor gitu, sebentar. Ya, coba dibuat kalimatnya. Terus tadi ditambah sesuatu yang jadi penegasannya. Pak. Namit. Iya, mau coba ngasih contoh, Pak. Oh, silakan. Banjir menghanyutkan 2 rumah di Dusun Tangah. Banjir tersebut diakibatkan oleh hujan lebat serta air sungai yang meluap. Oke. Ya. Yang mana masalahnya, yang mana penegasannya? Yang masalahnya itu banjir. Oke, penegasannya? Banjir itu kenapa bisa banjir, Pak? Jadi ditegaskan lagi kalau banjir itu karena hujan. Oke, good ya. Saya mau tanya Mbak Mita. Mit, mungkin nggak masalahnya nggak ditulis, yang ditulis cuma penegasannya doang? Banjir menghanyutkan 2 rumah.